lewat doa saya gitu, dan sebelum saya sampaikan ini ke teman-teman gitu, dalam proses produksinya pun gitu, saya tuh merasa sangat terberkati dengan firman ini, dan saya sangat ingin sekali firman ini tidak hanya memberkati saya, tapi juga bisa memberkati teman-teman semuanya melalui video saya. Yuk, mulai kita sharingkan bareng-bareng ya teman-teman, bagaimana caranya tenang menurut firman Tuhan. Come on. Nah teman-teman, sebelumnya kita baca firman dulu ya bareng-bareng, dan saya akan membacakan untuk teman-teman, teman-teman juga bisa ikut membaca. Yuk, kita mulai dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan ya teman-teman. Matius 8 ayat 23 dan seterusnya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke. Nah teman-teman, dari firman yang kita baca bareng-bareng ya teman-teman, di sini menunjukkan bahwa ada sebuah tragedi gitu ya teman-teman. Ada sebuah kejadian di mana antara Tuhan Yesus bersama murid-muridnya gitu di atas perahu, dan ada sebuah masalah. Boleh ya teman-teman kita bilang ini masalah gitu ya, kalau dalam kehidupan kita ini seperti masalah. Badai itu seperti masalah yang tiba-tiba ya dong, badainya tiba-tiba datang. Nggak minta izin dong sama murid-murid Tuhan Yesus kalau habis ini gue mau datang ya. Badai nggak ngomong gitu kan sama murid-muridnya Tuhan Yesus gitu. Tetapi badai yang datang itu dengan tiba-tiba, masalah yang datang dengan tiba-tiba, Tuhan cuma ngomong, "Kenapa kamu takut?" gitu loh. Tuhan cuma mempertanyakan loh. Tuhan nggak bilang, "Hei penakut," enggak. Tuhan tuh nggak pernah ngejudge gitu. Tuhan menanyakan balik, "Kenapa kamu takut?" gitu loh. Jadi sebenarnya itu adalah sign, menurut saya itu adalah sebuah kode dari Tuhan. Kenapa kamu takut? Kan ada aku di sini, kan ada Tuhan dekat kamu. Nah itu seperti sign, seperti kode buat kita semua pun hari-hari ini yang harusnya mengerti dan mengimani firman ini dan mempraktekkan firman ini. Bagaimana kita harusnya ya nggak perlu takut. Jangan sampai Tuhan tanya, "Kenapa kamu takut hari-hari ini?" Nah ini akan kita bahas bareng-bareng teman-teman. Kita akan men-sharingkan firman ini bersama, sehingga setelah kita sharing bareng-bareng ya teman-teman, kita bisa mempraktekkan firman ini sungguh-sungguh nyata di kehidupan kita, sehingga setiap firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Nah jadi teman-teman, dari yang kita dengarkan firman tadi yang di Matius 8 ayat 23 sampai 27, saya mendapatkan Roh Kudus mengatakan seperti ini, bahwa ketika murid-muridnya bertanya teman-teman, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, itu artinya gini, sebenarnya di hati murid-murid Tuhan Yesus ini merasa bahwa this is not ordinary gitu loh, not ordinary people gitu loh. Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa nih, bukan suatu pribadi yang biasa-biasa aja gitu loh, atau kerennya nanggung gitu, bukan gitu. Ini orang keren banget, ini pribadi keren banget. Yesus ini sosok manusia yang not ordinary, nggak biasa nih, amazing, luar biasa gitu, ekstra banget ini, sampai danau dan angin aja taat sama Tuhan gitu loh. Apalagi harusnya kita manusia yang diciptakan Tuhan dengan akal, budi, pikiran, roh, jiwa, raga, semuanya komplit gitu. Masa kita nggak lebih taat daripada angin dan danau yang bisa taat sama Tuhan, nurut sama Tuhan, tunduk sama Tuhan. Nah ini saja yang akan kita bahas bersama-sama. Bagaimana angin dan danau saja bisa taat, bagaimana kita juga bisa taat, bahkan lebih dong daripada danau dan angin tadi gitu ya. Karena kita benda hidup gitu, bukan benda mati. Tapi kita harus tahu dulu stepnya supaya kita bisa mengerti dan taat sama Tuhan. Gimana stepnya? Nah yang penting banget buat saya, penting banget stepnya supaya kita bisa taat sama Tuhan adalah ketenangan, alias kata dasarnya adalah tenang. Oke, nah itulah kenapa membuat saya pengen banget deh, kayaknya judul tema tenang ini menjadi satu berkat yang akan kita terima dari Tuhan, tentang bagaimana kata Tuhan hari ini, dan pesannya bisa kita terima dengan baik. Nah teman-teman, ada 4 hal yang saya catat di sini ya teman-teman dalam list saya. Kenapa sih kita harus memiliki ketenangan? Kenapa sih kita harus tenang dalam hidup ini? Sekalipun ada badai ya, seperti hidup Tuhan Yesus tadi, tapi kita harus tetap tenang. Nah kenapa? Yang pertama, sikap tenang membuat kita
pun bisa kita tenangkan. Seperti Tuhan Yesus memberikan teladan ya. Setiap firman, setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam perjalanan hidupnya dulu dalam firman itu 2000 tahun yang lalu, itu adalah sebuah teladan bagi kita. Jadi kita harus terus dan sering mencerna itu untuk meniru dan meneladani apapun yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, yang kedua, ketenangan membuat kita bisa mengambil keputusan yang benar. Teman-teman juga setuju nggak bahwa ketika kita tenang, maka keputusan-keputusan apapun, besar ataupun kecil, yang kita ambil itu akan menjadi benar karena kita mengambilnya dalam keadaan tenang. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus punya sikap sengaja membuat diri teman-teman itu tenang supaya setiap keputusan yang teman-teman ambil itu nggak salah, itu nggak menyalahi firman Tuhan. Nah, itu dibutuhkan ketenangan teman-teman. Dan yang ketiga, tenang mampu memberkati orang lain. Nah, ini yang ketiga juga menarik teman-teman. Kenapa begitu? Karena gini, menurut saya ketika kita dalam kondisi yang tenang, justru kita bisa jadi berkat buat orang lain. Karena ketika kita tenang, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita nggak mudah marah sama orang, kita nggak nyalahin orang lain. Justru kita bisa membuat orang lain yang mungkin juga nggak tenang, justru kita bisa menenangkan dia karena kita udah tenang dulu. Tapi kalau orang lain nggak tenang, kita juga nggak tenang, semua nggak tenang, ya kita nggak akan bisa menenangkan orang lain, kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain, ya kan? Nah, yang keempat, tenang membuat segala hal menjadi mudah dan akhirnya tercapai. Teman-teman percaya nggak bahwa setiap ketenangan yang kita sengajakan ada dalam hidup kita itu akan membuat segala hal menjadi mudah, padahal sebenarnya sulit, padahal sebenarnya repot, padahal sebenarnya berat gitu. Tapi karena kita tenang, kita ambil sikap untuk tenang, relax, akhirnya semua hal menjadi mudah, terasa mudah. Dan karena mudah, akhirnya segala goal-goal kita, segala impian kita, cita-cita kita, segala rencana Tuhan dalam hidup kita justru malah tercapai. Walaupun awalnya terasa berat, tapi karena kita menghadapinya dengan ketenangan, maka akan menjadi digenapi setiap janji-janji Tuhan. Nah, dan sebaliknya nih teman-teman, saya akan bahas opposite-nya ya. Bagaimana kalau kita punya sikap yang gak tenang? Nah, supaya teman-teman juga bisa punya gambaran, kalau gue tenang gue gini, kalau gue panik gue gini. Nah, kebalikannya tenang adalah, saya buat mudah ya teman-teman, yang bisa dimengerti adalah kepanikan atau panik. Nah, teman-teman bisa ngerti gak bahwa ketika kita panik, ternyata efeknya adalah berlawanan dengan tadi yang kita bahas tentang bagaimana efeknya kalau kita tenang. Nah, saya bahas ya teman-teman. Yang pertama, panik itu membuat kita gak damai. Kalau tadi tenang membuat kita damai, panik justru nggak bikin kita damai, justru bikin kita makin bingung karena kita jadi kemerungsung gitu ya. Kalau teman-teman orang Jawa ya, kalau saya orang Jawa, saya bilang jadi kemerungsung, jadi nabrak-nabrak, jadi nggak aturan, jadi bingung, jadi kacau balau. Nah, makanya teman-teman jangan panik. Kalaupun ada badai seperti tadi ya, menurut Tuhan Yesus menghadapi badai, bersikaplah, hadapilah seperti Tuhan Yesus memberikan teladan. Tenang dan gak usah panik, gak usah heboh gitu loh. Jadi teman-teman malah gak bingung, karena ketika teman-teman sudah mulai panik sedikit saja, pasti kebingungannya muncul ting gitu. Dan kebingungan ini juga akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang gak ada alasannya. Oke? Nah, kemudian yang kedua, panik membuat kita justru serba salah. Nah, setiap keputusan yang kita ambil seolah-olah jadi kok salah lagi ya, kok salah lagi ya, kok nggak ada yang bener sih, kenapa gue salah mulu, kenapa gue keliru terus gitu. Karena teman-teman panik, teman-teman nggak tenang, teman-teman nggak relax, teman-teman nggak ada sikap duduk diam di bawah kaki Tuhan gitu loh. Teman-teman panik sendiri dan akhirnya serba salah, setiap keputusan jadi salah, dan akhirnya kalau udah salah ambil keputusan menyesalnya di belakang. Kita nggak bisa putar ulang waktu ya teman-teman ya. Sekali kita ambil keputusan ya udah, kita harus terima baik dan buruknya gitu. Makanya kita harus mengurangi resiko yang buruk dengan cara tidak panik alias tenang, supaya setiap keputusan kita nggak serba salah tapi serba benar sesuai dengan Roh Kudus. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, kita kalau panik kita nggak bisa jadi berkat ya. Tadi saya udah ngomong ya, kalau kita tenang kita bisa jadi berkat menenangkan orang lain. Tapi kalau kita sendiri panik, kita nggak akan bisa menenangkan orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat buat orang lain kalau kita aja nggak diberkati dengan ketenangan. Nah, jadi teman-teman harus seperti bahwa kita nggak perlu
panik, akhirnya segala hal yang direncanakan Tuhan justru makin berat. Karena makin berat rasanya, makanya nggak akan tercapai. Segala rencana Tuhan dalam hidup kita justru nggak bisa tercapai, justru malah miss semua, meleset semua gitu. Dan akhirnya kita sendiri yang rugi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman panik, banyak hal yang udah Tuhan tata, udah Tuhan rencanakan batal. Bukan Tuhan ingkar janji, bukan, tapi kita yang secara nggak sengaja membatalkan itu karena kita nggak tenang, kita kemerumusung, kita panik gitu loh. Ya teman-teman, sekali lagi ya, karena perjanjian Tuhan itu kan covenant, perjanjian itu harus dua pihak, Tuhan dan kita. Kalau kita membatalkan, ya batal perjanjian itu. Ya, kalau Tuhan batalin, ya batal juga perjanjiannya. Tapi kita sama-sama tahu Tuhan tuh nggak pernah batalin janji, selalu tepat janji. Tapi kitanya yang sering sadar ataupun nggak sadar membatalkan perjanjian yang udah kita tanda tangani di kontrak nih sama Tuhan, udah deal ya, MOU ya, udah deal kayak gini ya perjanjiannya, pasal-pasalnya. Tapi kadang-kadang kita suka koreksi sendiri dan nggak sadar membatalkan perjanjian kita sendiri yang udah kita tanda tangani sama Tuhan gitu. Nah, itulah kenapa teman-teman, makanya saya selalu ingin teman-teman dalam kondisi yang tenang, jangan panik. Sekalipun badai menyerang begitu besar dan tiba-tiba gitu, teman-teman harus ambil tindakan tenang. Oke? Nah teman-teman, banyak juga mungkin yang menanyakan bahwa tapi kan tenang gak segampang itu. Kalau ada badai kita cuma tenang-tenang aja, ntar kalau itu ada telang badai gimana? Nah teman-teman, firman Tuhan kan tadi udah kita baca bareng-bareng ya di dalam Matius 8 ayat 23-27, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tenang. Justru Tuhan tanya, hai kau orang yang kurang percaya, apa kamu takut? Ketika kita gak tenang, ketika kita panik, ketika kita takut, Tuhan ngomong, hai kamu orang yang gak percaya. Padahal kita ngakunya kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tapi kita melakukan tindakan yang mencerminkan ketidakpercayaan. Nah ini sesuatu hal yang harus kita koreksi ya untuk masing-masing kita teman-teman. Untuk teman-teman koreksi, saya juga koreksi. Sungguhkah saya orang-orang percaya? Harus saya tunjukkan melalui perbuatan saya, iman saya gitu. Artinya ketenangan itu harus disengaja teman-teman. Kita nggak bisa tiba-tiba ya ada badai, ya tenang deh, nggak bisa gitu. Kita harus menyengajakan. Ketika kita ngadepin masalah nih ada di depan mata kita gitu ya, badainya wow amazing gitu, gede sekali, kita harus sengaja. Oh oke, gue punya Tuhan, gue punya Yesus, gue punya Roh Kudus yang luar biasa. Sekalipun ada badai, tapi rencana Tuhan ya dan amin, gak bisa digeser, gak bisa meleset, tetap digenapi dalam hidup gue. Nah itu salah satu tindakan yang tenang, memegang firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan mengimaninya dengan sungguh-sungguh di hati kita, itu adalah sebuah ketenangan. Dan itulah yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Oke? Kenapa teman-teman kita harus buat sengaja sebuah ketenangan ini? Sikap tenangnya harus disengaja karena apa? Daging kita lemah, roh kita penuh, daging kita lemah. Karena kalau kita nggak sengaja, maka kita akan menggunakan daging kita yang lemah ini terus-menerus. Nah masalahnya sampai kapan kita mau menggunakan daging yang lemah? Mau sampai kapan kita panik? Mau sampai kapan kita ketakutan? Ya kan? Nah kita jawab ya, untuk setiap masing-masing kita, untuk saya dan teman-teman koreksi juga. Lalu kita harus bisa mengontrol ketenangan kita. Nah ketenangan yang kita sudah sengajakan tadi teman-teman, dikontrol. Jangan cuma tenang di satu kejadian, nanti masalah 2 hari kemudian kita udah gak tenang, panik lagi. Kita tenangnya cuma sehari 2 hari doang, tapi sebulan kita gak tenang. Jangan dong, gak bisa. Kita harus bisa mengontrol ketenangan kita. Jadi kita harus bisa ngerti nih bahwa ketenangan itu harus disengaja setiap waktu, setiap saat. Kita nggak pernah tahu badai mau datang kapan, dia nggak pernah permisi. Jadi kita harus selalu menyiapkan sikap tenang ini every time. Kita nggak bisa pilih-pilih hari. Ini tenang gue hari Senin, Selasa gue tenang, Rabu gue nggak bisa tenang, nggak bisa. Every time, every day kita harus tenang dan kita harus bisa kontrol ketenangan kita ini supaya kita nggak panik. Karena kita tahu ya teman-teman keadaan dunia saat ini seperti apa. Mungkin oke, bagi sebagian orang di beberapa negara bilang katanya udah nggak pakai masker, udah bisa vaksin dengan baik, udah membaik gitu pandeminya. But I know itu nggak berarti segalanya atau bumi ini sudah membaik gitu. Masih ada banyak sekali rencana Tuhan dan tugas kita untuk bagaimana kita bisa mengerti bahwa kondisi yang mencekam saat ini, pandemik saat ini, harus kita hadapi dengan ketenangan, bukan kepanikan gitu. Nah kalau kita nggak bisa mengontrol rasa takut kita, malah kita wah takut terus gitu, ya udah bablas, ya udah kita nggak akan tenang. Maka
kemudian kenapa sih kita harus tenang dan mengkontrol ketenangan kita? Karena hanya orang yang tenang yang bisa diajak bicara, teman-teman. Teman-teman sepakat nggak sama saya? Ketika kita nggak tenang, kita tuh nggak bisa diajak bicara loh dengan baik. Kita tuh kayak orang yang nggak normal, yang ngerasa kayak gue tuh punya masalah paling berat, nomor 1 di dunia. Orang lain nggak bisa ngertiin gue, orang lain nggak mau tolong gue, mungkin orang tua keluarga gue nggak mau tolong gue. Kita akan merasa seperti itu ketika kita dalam kondisi yang nggak tenang. Tapi kita harus ambil tindakan. Satu tindakan, gue harus tenang. Gue harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Gue mau bersujud sama Tuhan. Gue mau sharingkan firman ini sama banyak orang supaya ada keluarga yang juga membangkitkan kita. Ketika kita nggak tenang, kita tuh harus bisa mengerti bahwa kita tuh nggak bisa diajak bicara gitu loh. Kita tuh nyebelin banget gitu loh. Ngerti nggak sih teman-teman, ketika teman-teman sama pasangan teman atau anak, orang tua, saudara, ketika kalian ngeliat saudara kalian atau siapa gitu yang nggak tenang, pasti kalian juga malas kan diajak bicara di atas. Lu kenapa sih sensitif, lu baper gitu. Nah itu sama. Tempatkan juga pada diri kita. Ketika kita nggak tenang, ketika kita panik, kita tuh nggak bisa diajak bicara dengan baik dan benar, dan sehingga menyebabkan telinga kita ini loh secara jasmani ataupun rohani tidak mau mendengarkan hal-hal yang positif. Kita maunya yang negatif aja, mengasihani diri sendiri, terus kita panik, terus ketakutan, terus ngerasa semua orang di sekitar itu jahat. Nah, itulah kenapa kita harus tenang dan mengkontrol ketenangan kita setiap waktu, karena kita harus bisa diajak bicara. Kadang-kadang kita aja nggak bisa dengar suara Tuhan loh teman-teman, ketika kita nggak tenang. Nah, jadi kalau kita mau dengar suara Tuhan baik-baik, bagaimana tahu cara menghadapi badai A, badai B, badai C, dan semua badai dalam hidup kita? Kita harus duduk tenang, duduk diam di bawah kaki Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, praise and worship, ya kan? Fokus sama Tuhan, menyerahkan segalanya hidup kita sama Tuhan, maka akan kita dapat ketenangan. Setelah kita tenang, damai, kita bisa kontrol ketenangan kita, maka setelah itu kita bisa diajak bicara sama Tuhan. Tuhan bisa ngobrol sama kita dan kita bisa mendengar itu baik-baik. Apa pesan Tuhan untuk menghadapi apa yang sedang kita hadapi? Gitu teman-teman. Nah, menarik banget ya teman-teman. Menurut saya sih menarik sekali ya teman-teman tentang bagaimana kita harus tenang nih, karena hari-hari ini kita sangat butuh ketenangan. Kita sangat butuh duduk diam di bawah kaki Tuhan, memegang firman yang kuat-kuat dalam hidup kita dan men-sharingkan ke banyak orang supaya gak cuma kita aja yang dikuatkan sama Tuhan, gak cuma kita aja yang memiliki ketenangan dari Tuhan, tapi banyak orang memiliki ketenangan dari Tuhan lewat hidup kita. Nah teman-teman harus bangkit dulu dari hidup teman-teman. Teman-teman harus bisa, yuk kita mulai yuk nyalakan api Roh Kudus lagi bareng-bareng, karena ini tahunnya Roh Kudus, this is the year of Holy Spirit teman-teman. Teman-teman harus nangkep itu dulu dengan iman dan roh teman-teman, supaya teman-teman bisa membangkitkan banyak orang. Nah stepnya adalah tenang, oke? Duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Percayalah bahwa segala hal yang ada dalam hidup saya dan teman-teman itu di bawah kendali Tuhan, semuanya di tangan Tuhan, semuanya otoritas Tuhan. Kalau teman-teman belum bisa menerima itu, ya teman-teman gak akan bisa tenang. Teman-teman akan selalu panik, takut, khawatir, terus-menerus gak akan ada habisnya, dan itu harus di stop ya. Saya berdoa teman-teman mau stop segala khawatir, segala panik, dan ubahlah segala yang negatif tadi itu menjadi sebuah ketenangan ilahi. Oke, jadi saya berdoa teman-teman mendapatkan ketenangan ilahi yang dari Tuhan, dan Roh Kudus mengurapi teman-teman, begitu tenang itu turun atas teman-teman, terang Tuhan itu turun atas teman-teman, maka damai sejahtera ada di hati teman-teman, dan damai itu bisa teman-teman sebarkan ke banyak orang. Oke, saya rasa cukup hari ini. Bagaimana kita akan mencarikan firman Tuhan tentang tenang. Jadi kata Tuhan hari ini, tenang, jangan khawatir. Oke, relax saja teman-teman. Jadi kita menghadapi dunia apapun ya, mau krisis, mau pembatasan, semuanya hadapilah dengan tenang. Justru dalam ketenangan begitu banyak solusi dari Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Tidak ada satupun kecelakaan yang Dia rancangkan untuk hidup saya dan teman-teman. Tidak ada. Tuhan tidak pernah merancangkan satupun keburukan, kemusnahan untuk dunia yang Dia ciptakan. Dia pencipta loh, gak mungkin Dia akan memusnahkan. Oke? Jadi kalau teman-teman saat ini sedang menghadapi masalah, badai, hadapilah itu dengan tenang. Karena dengan ketenangan, teman-teman justru bisa menyelesaikan badai itu dan membuat teman-teman naik level setelah teman-teman berhasil memenangkan badai itu. Oke? Yes? Semangat anak-anak muda, semangat para orang tua, semangat anak-anak yang akan dipakai
Tuhan luar biasa. Teruslah bangkit dan jadilah terang. Jangan pernah berhenti untuk menerangi dunia ini. Kalian adalah pahlawan Kristus. Kalian akan menyebarkan firman Tuhan dengan kasih, bukan hujatan. Saya percaya, saya berdoa teman-teman, kasih Tuhan memenuhi hati teman-teman, memenuhi hidup teman-teman selama hidup teman-teman dan saya, sehingga kita bersama-sama ya teman-teman menyebarkan kasih Tuhan, bukan menyebarkan hujatan dan kepanikan, tapi menyebarkan kasih dan ketenangan ilahi bersama firman Tuhan. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe Sultan Damara Channel supaya teman-teman gak ketinggalan setiap episode yang saya buat di YouTube saya. Dan jangan lupa juga untuk share ke banyak orang supaya gak cuma kita nih teman-teman yang diberkati sama Tuhan, tapi banyak orang, makin banyak yang diberkati oleh Tuhan, yang dibangkitkan imannya, menerima terang Tuhan dan menerangi seluruh bumi ini. Yes, Tuhan membantu kita bersama-sama untuk jadi berkat. Gak cuma diberkati, harus jadi berkat. Oke, thank you so much for watching. Kita lanjut di episode berikutnya ya teman-teman. Bye. God bless you.